现在说这些有，是我配不上的。区区2星5，只要你乖乖服侍大少爷，能与苍岩府结亲。苏北天，请问阁下是？这一巴掌。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Zezun. Nah, di part hari ini bakalan seru guys. Karena kita bakal melihat Pei Tian itu menyelamatkan Ranxi dari penculikan. Siapakah yang begitu berani menculik wanitanya Pei Tian? Wah, cari masalah. Penasaran bukan? Langsung saja kita berdasarkan part kemarin kita udah melihat Pei Tian mengalahkan Xinran dan juga pemimpin Kaujian. Dia membantu Pangeran Xiaoyao buat menerobos karena sebelumnya terluka akibat penyerangan Xinran. Dalam sekejap, tubuh si pangeran pun pulih total, mendapatkan kesengsaraan surgawi. Awalnya emang dia tuh bisa menahannya guys. Tapi makin lama dia makin gak kuat, akhirnya harus Pei Tian yang turun tangan. Pei Tian menang serangan petir itu. Di sisi lain, dia mendapatkan informasi penting di mana Ranxi dalam keadaan sangat genting dan darurat. Kira-kira apa yang bakal dilakukan oleh Pei Tian dan apa yang terjadi kepada Ranxi ya. So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys. Ranxi yang berada di klannya kelihatan sangat khawatir. Dia terus menunggu kedatangan Pei Tian. Gak cuma dia, ada juga sang ayah dan kakeknya yang menunggu dan terus menunggu. Karena terlalu lama, si ayah pun terus bertanya, kapankah Pei Tian akan benar-benar datang? Ranxi terus menenangkannya guys. Dia yakin Pei Tian yang dia kenal adalah pria yang memenuhi janjinya. Dari semua cerita itu membuat si ayah menjadi sangat berharap Pei Tian bisa menjadi menantu di keluarga Munya. Soalnya dengan reputasinya Pei Tian sekarang nih, yaitu alkemis tingkat 4, maka pasti keluarga Changyan gak bakal berani sesombong itu. Tapi Ranxi menolak guys. Dia udah sangat malu lah. Kalau kalian ingat dulu ayahnya si Ranxi dan seluruh keluarganya sama sekali tidak menyukai Pei Tian. Gara-gara Pei Tian masih lemah bahkan mencampakkannya guys. Jadi kesannya ayahnya gak tahu diri nih, dulu dibuang, sekarang mau nerima lagi. 现在说这些有，是我配不上的。 Si kakek berusaha menenangkan mereka. Yang terpenting sekarang ini harus memikirkan cara nih buat membatalkan pertunangan dari keluarga Changyan. Tidak lama dari itu muncullah seseorang yang mendobrak pintu mereka. Ternyata itu adalah Chang Wuang dari keluarga Changyan. Dia datang ke sini pengen memberikan surat perintah dari istana Changyan untuk membawa Nona Ranxi menghadiri pertunangan. Dia juga membawakan surat beserta hadiah yang mereka janjikan guys. Ya ibaratkan mahar gitulah ya kan. Si kakek mengatakan kalau dia sama sekali nggak setuju akan pernikahan mereka. Tapi Wang gak peduli. Dia pengen menarik Ranxi ikut bersamanya. Sang ayah dengan sigap menahan tangannya Wang. Wang kesal dong, ini udah sesuai surat dan sesuai janji. Dia sampai mengeluarkan kekuatan esnya yang begitu mendominasi. Bahkan sosok ular python es pun dikeluarkan untuk menyerang sang ayah. Satu serangannya itu langsung membuat si ayah membeku di tempat. Gak cuma itu, dia langsung melesat maju untuk menampar sang ayah sampai terhempas. Melihat anaknya dihajar habis-habisan, si kakek murka guys. Mengumpulkan kekuatannya ingin menghajar Wang buat membalasnya. Tapi Wang tidak takut. Malahan dia mengancam balik. Si kakek berani macam-macam. Dia bakal membuat pondasi dari klanmu mereka ini hancur lebur. Gara-gara ancaman mengerikan seperti itu, si kakek yang tadinya marah besar pun jadi pikir 2 kali dia guys. Kalau keluarganya dihancurkan, otomatis situasi makin parah. Ranxi secara tiba-tiba mengatakan,
dia akan ikut dengan Wang ke istana Changyan. Si kakek kaget, mencoba menyadarkan Ransi akan pilihannya, kok tiba-tiba dia mau. Tapi Ransi tetap akan pendiriannya, dia bakal ikut dengan Wang ke istana. Karena dia percaya, walaupun dia pergi dari keluargamu, tetap Pei Tian akan datang untuk menyelamatkannya. Melihat tekadnya begitu bulat, membuat sang kakek hanya bisa percaya. Menarik seluruh kekuatannya dan memberikan ancaman kepada Wang. Dendam ini akan dibalaskan. Tidak buang banyak waktu, Wang pun membawa Ransi pergi dari sana. Tentu sang ayah dan kakek melihat satu-satunya anak tersayang mereka pergi begitu saja. Mereka sedih guys. Putri tersayang dibawa kabur. Tapi mereka juga gak bisa ngapa-ngapain karena Wang terlalu kuat. Singkat cerita, Pei Tian sampai ke kediaman keluargamu. Dia disambut oleh si ayah dan kakeknya Ransi dengan wajah yang panik. Melihat itu, tentu Pei Tian penasaran emangnya apa yang sudah terjadi nih. Nah, si ayah menjelaskan, keluarga Changyan yang begitu sombong mengadakan kontrak pernikahan sepihak. Jadi sekarang Ransi dibawa oleh mereka untuk melaksanakan pernikahan itu. Pei Tian mendengar itu langsung berbalik badan guys, bergegas untuk menyusul. Si kakek menghentikan dia karena katanya keluarga Changyan terlalu kuat, memiliki praktisi di ranah wucong tingkat 2. Jadi kemungkinan sia-sia saja kalau Pei Tian pergi ke sana tanpa ada bantuan. Mia tertawa keras guys. Aduh, wucong tingkat 2 mah gak ada apa-apanya di hadapan Pei Tian kita. Hehe. 区区2星5。 Pei Tian menyuruh Mia agar menunggu di sini di keluargamu untuk menjaga mereka kalau semisal sesuatu sudah terjadi. Si ayah pengen ikutan Pei Tian dan ingin membantu guys. Mia menenangkan dia, hanya dengan Pei Tian aja udah cukup lah meratakan satu keluarga Changyan. Pada akhirnya Pei Tian pun pergi dari sana. Kita beralih ke markas keluarga Changyan. Wang berusaha merawat Ransi dengan memberikannya makanan. Tapi selama dia ditangkap ini, Ransi itu nggak mau makan sama sekali. Membuat Wang kesal guys. Harusnya dia bersyukur karena dinikahi dengan seorang pangeran keluarga Changyan yang terhormat. Apalagi keluarga Changyan sekarang ini dikenal sebagai keluarga yang kaya raya. Cuma Ransi mah nggak peduli lah. Yang namanya cinta nggak bisa dipindah-pindahkan ya kan. Dia cuma cinta sama satu orang, hehe. 只要你乖乖服侍大少爷，能与苍岩府结亲。 Wang mengancamnya akan berbuat sesuatu kepada keluargamu kalau semisal Ransi tidak mau nurut. Ya mau gimana pun keluarga Changyan memiliki seorang wucong tingkat 2 yang ditakuti semua orang. Semua orang maksudnya orang-orang di sana doang kali ya. Jadi pastinya keluargamu bakal hancur nih kalau diserang secara total. Ransi tentu kaget. Kalau dia nggak nurut aja keluargamunya bisa hancur. Wah, mau nggak mau nurut dia. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara pertarungan di depan ruangan. Dengan rasa penasaran mereka semua mengecek keluar dan ternyata itu adalah perbuatan Pei Tian, di mana dia menghajar semua penjaga yang ada di sana. Wang melihat itu dia menduga jangan-jangan ini nih. Ini orang yang disebut juga sebagai Pei Tian karena kelihatan cukup kuat. Apalagi dari tadi si Ransi terus menyebutkan nama dia. Su Bei Tian. 请问阁下是？ Dia tidak menyangka ternyata Pei Tian yang dimaksud adalah seorang pemenang kompetisi alkemis yang terdapat di benua Qilan. Pei Tian gak peduli guys. Dia pastikan kepada Ransi dan berjanji membawanya pulang. Merasa dikacangin dan tidak dijawab oleh Pei Tian, Wang pun emosi. Memberikan ancaman kematian karena Pei Tian sudah berani menyinggung keluarga Changyan. Tapi Pei Tian gak peduli guys, langsung mempaskan dia. Wang menjadi emosi. Melesat maju pengen membalas, tapi sayang dengan cuma sekali kedipan mata doang nih, Pei Tian langsung membekukan tubuhnya. Dan Wang tidak berguna guys. Dia berniat membersihkan mulutnya Wang yang karena perkataannya begitu sombong. Tapi Wang masih terus melawan.
mencoba menyerang, dengan usaha itu semuanya sia-sia saja. Dia dihempaskan dan dihajar habis-habisan guys. 这一巴掌是 Wan terus bangkit. Kali ini teknik tebasan pedang pun dilancarkan. Pei Tian mengeluarkan teknik kera pengamuk, sehingga serangan pun ditahan dengan mudah dan sebaliknya, Wang dihajar habis-habisan babak belur. Segera Pei Tian menyuruh dia untuk melaporkan hal ini kepada sang pemimpin. Karena dia bosan kalau harus melawan Wang doang yang lemah. Apalagi Pei Tian akan main-main ke istana Changyan. Pada akhirnya Pei Tian membawa Ransi pergi dari sana. Wah, ini masih awal-awal nih guys. Habis ini bakal perang lagi nih. Wukong tingkat 2, apa-apaan itu? Katanya ditakutin semua orang guys. Aduh, Mei aja sampai ketawa tuh. Mari kita lihat saja deh. Spoiler untuk part 113 yang akan rilis lagi di nanti guys. Hari apa Mimi lupa, Jumat ya. Nah, singkatnya, Pei Tian bersama dengan keluargamu itu bakal langsung menghampiri istana Changyan. Dengan mudahnya dia menghancurkan formasi pelindung milik sekte. Si kakek terkejut bukan main dong. Karena formasi pelindung itu terkenal sangat kuat. Apalagi dia menyuruh Pei Tian agar masuk duluan saja. Soalnya dia takut ada sesuatu di dalam. Nah, ini perang besar bakal terjadi kan? So, kita tunggu lagi di part 113 Supreme Alchemy atau Tan Tao Zejun. Tunggu di hari biasa guys. Update lagi nanti buat toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.